Halo, selamat pagi dan siang teman-teman kajian seni rupa dan desain. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah pertemuan ketiga, di mana pertemuan ini adalah pertemuan online, sehingga kita perlu membahas kembali atau mendalami kembali bagaimana sistem semiotika itu dihadirkan. Mari kita mulai dengan mendefinisikan dulu karya seni. Merefresh pemikiran kemarin bahwa sebuah karya seni itu akan selalu hadir karena ada persepsi indrawi seperti pada pertemuan pertama tentu. Nah, ada nilai yang menyenangkan, ada bermain-main di sana, ada smoothie, kemudian ada keagungan, glory, dan atraktif tentu. Dan juga tidak lupa dia akan ada emosional move yang hadir pada karya seni. Dalam filsafat seni, hal ini juga sudah berkali-kali diungkapkan. Saya pikir Pak Puguh cukup representatif membahas berkaitan dengan bagaimana sebuah karya seni itu difilsafatkan atau dipertanyakan. Nah, berbasis pada definisi di filsafat seni, kajian seni rupa dan desain, hal-hal yang berkaitan dengan rupa atau objek-objek yang berkaitan dengan rupa itu akan dideteksi oleh mata. Jadi, apabila kita lihat secara keseluruhan bahwa sebuah karya seni, apabila kita ingin mengkaji, maka basisnya berbasis pada visual atau pada mata. Nah, seni rupa merupakan ungkapan respon seniman akibat persepsi pengamatan yang dituangkan dalam bentuk seni berunsurkan objek-objek visual. Tentu menjadi sebuah karya instalasi, menjadi karya abstrak, menjadi karya kontemporer hari ini, bahkan ke posmo sekalipun. Sedangkan desain itu berbasis dari mengorganisir yang menjadi kesatuan, harmonis, selaras, dan yang tidak penting adalah fungsional. Desain dalam seni rupa merupakan unsur-unsur seni yang mewujud menjadi benda kebutuhan yang dinikmati secara kolektif atau dimanfaatkan oleh siapapun penggunanya. Artinya, perbedaan antara seni rupa dan desain, seni rupa itu merupakan ekspresi estetis dari seorang seniman, sedangkan desain merupakan konstruksi pengorganisasian yang berbasis pada industri atau orang yang menikmati karya. Gitu. Menikmati karya itu dalam artian hal yang lebih aplikatif ya, tentu kayak desain interior, desain komunikasi visual, kan, ke iklan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bidang-bidang desain dalam seni rupa. Ada desain komunikasi visual, ada desain grafis cetak, desain grafis virtual, seperti augmented reality, virtual reality, kemudian AI, dan lain sebagainya. Ada desain ruang, interior design, dan juga desain kriya. Hal-hal yang bergantung pada desain yang produk, gitu kan. Jadi, ada desain-desain yang digunakan untuk keseharian kita, seperti desain kemasan, kemudian alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Ada style design atau desain busana, gitu kan. Merancang berbagai jenis busana baik yang bersifat konveksi, yang massal, ataupun yang satuan sesuai dengan pilihan desainer. Selain itu juga ada desain properti. Desain properti ini lebih ke wilayah desain arsitek ya. Kemudian kita akan berakar pada bagaimana teman-teman itu mengkaji secara formal atau hal-hal yang berkaitan dengan seni rupa dan desain berbasis pada tujuh unsur seni rupa dan desain. Dia sekurang-kurangnya pembentuknya terbentuk dari titik, garis, bidang, bentuk, ruang atau jarak, warna, serta tekstur. Jadi, kajian seni rupa dan desain berfokus pada bagaimana mereka mewujud melalui bentuk titik, melalui bentuk garis, melalui bentuk bidang, melalui bentuk form, melalui ruang dan jarak, kemudian melalui warna dan melalui tekstur. Nah, hal-hal tersebut perlu ada kaidahnya. Perlu saya garis bawahi kembali bahwa konsep dari desain komunikasi visual itu merupakan unsur-unsur yang disusun sedemikian rupa untuk memenuhi keindahan. Ada prinsip balancing, proporsi, irama, dan ini sudah kalian bahas di pengantar desain komunikasi visual. Menurut Victor Papanek, tata tahapan kelola desain yang pertama adalah metode.
bagaimana episte dan tekne. Episte itu pengetahuan yang melibatkan daya serap imajinasi, tekne adalah faktor teknis seperti penguasaan software, kemudian penguasaan alat, warna, dan lain sebagainya. Maksudnya pensil warna, kemudian penguasaan sketsa, dan lain sebagainya. Itu namanya teknik. Episte merupakan pengetahuan daya serap indrawinya. Nah, tahapan yang kedua adalah asosiasi. Artinya kita menghubungkan antara gagasan dengan kemampuan panca indera dengan menggunakan gambar, bagan, dan lain sebagainya. Dalam kajian Ferdinand de Saussure, hal tersebut dibahas melalui penanda dan petanda. Kemarin di pertemuan kedua kalian sudah membahas berkaitan dengan itu, atau kalian sudah menerima hal itu. Sebaiknya itu perlu diulang lagi gitu. Itu asosiasi, itu mengasosiasikan terhadap sesuatu. Kemudian tahap yang ketiga adalah estetik, yang berarti ilmu keindahan yang dapat memadukan seluruh unsur dalam penciptaan karya seni untuk bernilai indah. Itu namanya estetika. Dan kebutuhan, tentu bahwa tahap keempat ini merupakan tahap yang paling penting, di mana semua karya-karya desain yang berbasis desain itu mereka harus berbasis pada kebutuhan atau target marketnya siapa. Sehingga ada reason tuh, ada alasan kenapa karya tersebut itu diciptakan. Kemudian yang kelima adalah telesis, yang berarti fungsi desain berusaha mewadahi dimensi sosial dan budaya tempat desain tersebut dibutuhkan. Dalam hal ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial terkait dengan penciptaan. Contoh, ketika kita membuat karya untuk orang-orang yang di desa, itu berbeda dengan orang-orang yang di kota yang setiap hari dikelilingi oleh karya-karya yang modern tentu, yang kekinian, dan lain sebagainya. Jadi secara telesis, fungsi desainnya itu disesuaikan dengan siapa target marketnya, siapa konstruksinya, dan lain sebagainya. Nah, kegunaan ini merupakan tahap terakhir, fungsi dari sebuah karya desain. Apakah dia sebagai sebuah karya yang menjabarkan terhadap sesuatu, atau dia mengcounter tentang sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi perbedaan paling mendasar dari desain dan karya seni rupa adalah desain berbasis pada fungsinya dia. Desain memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan industri. Sedangkan karya seni rupa itu berbasis pada pengungkapan emosi, pengungkapan estetis, pengungkapan dari jiwa si seniman. Atau dibahas di depan tadi sebagai pengungkapan indrawi. Nah, ini semua memuat dari sistem kebutuhan Abraham Maslow. Dari biopsikologi, safety dan satisfier, kemudian love and belongings, esteem atau self-respect, self-actualization, desire to know and understanding, emotional responses, approval, dealing or agreement, novelty experiences, independence atau kemerdekaan yang ada pada si seniman. Tapi apakah kemudian karya-karya desain itu harus benar-benar memenuhi kebutuhan? Ada satu sisi iya harus memenuhi kebutuhan itu, ada sisi lain yang memang harus dibebaskan. Karena pada hakikatnya desain itu sendiri memang berakar pada seni rupa. Tidak bisa ditinggalkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyusun atau mengorganisir karya-karya atau elemen-elemen desain yang baik agar terlihat estetis, itu harus seni rupa banget. Nah, kajian-kajian kalian itu bisa berfokus pada hal-hal yang seperti ini sebenarnya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa apabila kita tarik ke the mother of sciences, filosofi atau filsafat, secara epistemologi, logika, kritik, metafisika umum itu bisa menjadi bidang-bidang untuk membedah sebuah karya seni rupa. Ada filsafat tindakan, ada filsafat sejarah, ada ontologi, ada komunikasi, psikologi, kebudayaan, peradaban, sampai pada produksi pada karya desain. Nah, di situ juga dari bidang pendekatannya, seperti kemarin pada pertemuan kedua, pendekatannya bisa menggunakan antropologi, bisa menggunakan psikologi, bisa menggunakan filsafat, bahkan estetika sekalipun, sosiologi, ekonomi, gitu. Rule, hukum, sejarah. Misal kalian ingin membahas berkaitan dengan industri kreatif, desain di industri kreatif pada desain-desain ilustrasi kekinian, misalkan seperti punya karyanya Mbak Maria DC, kakak tingkat kalian yang berhasil mendesain Silver Queen yang dijual 20 ribuan, yang sekarang masih ada di Alfamart, Indomaret gitu. Itu merupakan bagian dari produksi.
yang mana dia juga melewati bukan hanya pengalaman estetis ketika menyelesaikan sebuah karya, tetapi juga konstruksi berpikir dari DKV memenuhi kebutuhan atau ekspektasi dari pemilik modal dari Silver Queen itu sendiri. Nah, secara filsafat itu dia mengakar pada ilmu pengetahuan, yang mana akan pengaruhi ilmu seni, dan seni itu sendiri menghasilkan estetika, menghasilkan hal yang empiris, yang kemudian kita bisa membaca atau menganalisa. Fungsinya untuk apa? Untuk menjadi perancangan baru, untuk menjadi pemikiran baru. Nah, Saussure itu mencoba untuk mendefinisikan itu, mendefinisikan bagaimana sebuah tanda itu hadir sebagai satu proses atau respon mental ekspresi simbolis. Jadi, ketika sebuah karya desain itu muncul, sebenarnya dia merupakan pembuatan penanda baru untuk diinterpretasikan. Kalau dalam bahasa Peirce, sebagai triadik semiotika, dia menjadi objek. Mana yang menjadi representan, mana yang menjadi interpretan. Itu menjadi hal yang menarik sebenarnya untuk membaca what exactly atau apa sih sebenarnya desain ini diciptakan, itu untuk apa sih. Nah, keraguan kayak gitu tuh penting untuk pembahasan di kajian seni rupa dan desain gitu. Dalam bahasa semiotika komunikasi visual, kita akan mempelajari bagaimana tanda verbal, tanda non-verbal dalam semiotika. Tanda verbal merupakan bahasa yang kita kenal atau yang kita omongkan, seperti kalian mendengarkan ceramah saya yang nggak jelas ini, itu tanda verbal gitu kan. Dan tanda non-verbal seperti bentuk, warna yang disajikan dalam iklan. Contoh iklan Sprite. Tanda verbalnya adalah tipografi dengan teks nyatanya nyegerin. Tanda non-verbalnya adalah elemen visual berupa cipratan dengan warna hijau pada botol. Tanda non-verbal ini menunjukkan bahwa dengan minum ini akan membuat rasa segar atau merasa lebih segar. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai analisis tanda verbal dan tanda non-verbal dalam semiotika. Jadi bagaimana cara menganalisisnya? Begini caranya. Kita melihat, kemudian kita pisah mana yang tanda verbal, mana yang tanda non-verbal. Sama seperti pemikiran Saussure, mana yang penanda, mana yang petandanya dia. Sehingga ketika kita memulai kajian, maka step pertama adalah determine the purpose of the paper. Atau gimana sih tujuan kita tuh sebenarnya mau ngapain sih ngelihatnya gitu. Seperti yang saya bahas di pertemuan kedua kan, banyak pertanyaannya begini kan. Banyak dari kalian yang sulit untuk merumuskan masalah, sehingga menjadi rumusan masalah. Ya karena kita banyak terjebak pada penghafalan, kita banyak terjebak pada contoh-contoh yang baiknya gimana sih gitu. Tapi tidak terjebak pada pemahaman yang sebenarnya penting untuk manusia itu sendiri. Kemudian step keduanya adalah refine your research question atau bentuk ulang pertanyaan rumusan masalahmu. Kemudian organize your approach, mengorganisasi pendekatanmu. Kemudian mengkoleksi informasi, ini yang telah kalian lakukan step 4 melalui tugas kemarin, berbasis pada benang-benang merah yang ada pada minat kajian kalian. Kemudian attribute the information, artinya tandai mana yang memang sesuai dengan minat kalian, tandai yang bukan minat kalian. Kemudian tulis, akhirnya disuruh nulis juga. Memang harus nulis sih sebenarnya. Nulis tentang kesimpulan. Itulah kenapa pada tugas kemarin saya minta untuk sebuah kesimpulan yang berbasis pada literatur review yang sudah kalian lakukan atau kajian pustaka yang sudah kalian lakukan. Hal itu akan membantu kalian untuk membuat research paper yang mumpuni. Kemudian step keempat adalah refine your thesis statement atau buat kembali berkaitan dengan statement tesis atau statement akhir dari tulisanmu. Tujuannya mau apa? Mengungkap apa? Apakah dia mau mengungkap bentuk semiotika, bentuk tanda, kemudian cerita-cerita masa lalu atau kebudayaan tertentu dan lain sebagainya. Semua akan berbasis pada pilihan kalian. Nah, di pertemuan ketiga ini kita tidak ada tugas gitu. Setelah pertemuan pertama, pertemuan kedua kalian menugas dengan cukup banyak. Ini kesempatan kalian bagi yang belum mengumpulkan tugas 1 dan 2, saya pikir. Jadi ada kebijaksanaan dari saya untuk bisa melatih itu, tapi saya butuh pertanyaan-pertanyaan kritis dari kalian untuk didiskusikan dalam WhatsApp group. Oke, begitu kira-kira teman-teman. Silahkan untuk mulai untuk mempertanyakan. Saya akan mencoba menjawab dalam jam perkuliahan. Thank you, selamat pagi dan siang kelas kajian seni rupa dan desain.